Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugi Sugriwa. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori antrian ya. Teori antrian dalam sebuah proses manufaktur ya. Langsung aja. Nah, proses antrian, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses antrian. Ada di sini proses antrian ada input ya, pola kedatangan yang dapat dinyatakan dalam distribusi, peluang seperti Poisson and exponential, pola kedatangan yang tidak dapat dinyatakan dalam distribusi. Yang kedua ada peluang keluaran, ada outputnya. Setelah pendapatan pelayanan dengan baik, pelanggan akan segera meninggalkan fasilitas pelayanan. Proses pelayanan pada umumnya menggunakan distribusi peluang eksponensial, negatif, dan Poisson. Nah, kita lanjut. Studi kasus. Dalam kali ini saya akan menjelaskan studi kasusnya. Sebuah perusahaan yang bergerak memproduksi komputer sedang melakukan proses produksi. Pembuatan komputer sendiri dilakukan dari pengiriman material dari supplier hingga dirakit menjadi sebuah komputer siap pakai dan langsung dilakukan pengiriman. Berikut alur produksinya. Di sini ada material, pertama-tama material datang, terus disimpan di gudang penyimpanan, lalu selanjutnya ke perakitan, lalu dicek QC, setelah itu dilakukan packing, pengepekan, dan terakhir pengiriman. Nah, di sini ada alur proses pembuatannya. Di sini saya menggunakan Pro Model ya. Bisa kalian lihat, di sini ada material datang pertama-tama dari truk, lalu diangkut menggunakan troli, masuk conveyor, lalu disimpan di gudang penyimpanan. Lalu di sini masuk conveyor lagi, lalu disimpan, masuk ke perakitan ya, dirakit menjadi satu semua materialnya. Setelah jadi keluar komputer. Nah, setelah jadi komputer maka lalu dilakukan pengecekan ya di QC, apakah komputernya siap digunakan, dan yang terakhir di packing ya, dibungkus komputernya, lalu untuk dilakukan pengiriman. Nah, hanya saja di sini saya akan menjelaskan permasalahan. Dalam sebuah proses pembuatan komputer ada beberapa statement yang harus dilalui. Dan setiap statement ini memiliki waktu proses rata-rata 5 menit dan kapasitas yang berbeda-beda. Jadi alur prosesnya ya. Jadi di sini ada 5 proses. Ada material datang, penyimpanan material, perakitan, QC, dan packing. Tiap prosesnya itu memakan waktu 5 menit per barang. Nah, per komputer ya, per kapasitasnya, pembuatannya atau proses kerjanya. Dan di sini ada kapasitas tiap alur proses beda-beda ya. Di sini material datang dia mengangkut 500 piece ya. Penyimpanan material dia muatnya cuma 500, dan perakitan dan QC hanya ada satu mesin, dia hanya muat kapasitasnya hanya 5. Dan packing sini ada buat 400 ya. Harusnya sini ada ini lagi. Kita next aja. Kita langsung ini ya. Show dulu. Di sini ada materialnya. Di sini saya menggunakan Pro Model untuk jadi aplikasinya. Nah, di sini ada material datang, kapasitasnya 500, di gudang 500, kapasitasnya perakitan 5, QC 5, sama lah ya kayak yang di tabel tadi. Nah, sekarang kita simulasikan prosesnya. Nah, nanti prosesnya itu seperti ini ya teman-teman. Material datang, lalu dikirim ke gudang, lalu masuk ke perakitan. Setelah perakitan jadi komputer, di sini masuk ke QC. Setelah di QC dilakukan pengepekan, masukin ke kardus, lalu dilakukan pengiriman barang.
Di sini kita lihat ada penumpukan barang ya sebelum perakitan. Di perakitan numpuk. Untuk biar lebih cepat kita cepetin aja, bisa dicepetin. Jadi untuk pembuatan pro modelnya, kalau kalian mau belajar itu kalian belajarnya di YouTube aja, banyak kok cara pembuatan aplikasi pro model, proses antrian. Ada lebih gampang sih kalau pro model. Di sini saya makainya karena 7 jam kerja ya, 8 jam kerja, jadi agak lama. Kita tunggu sebentar. Jadi tujuannya simulasi ini nanti dia akan menghasilkan data. Datanya di mana aja yang delay. Baru 6 ini. Biasanya cepat. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Kita tunggu, simulasikan proses datanya. Nah, di sini sudah ada datanya. Nah, di sini penjelasan dulu ya. Yang biru muda ini barang berjalan ya di conveyor. Di sini ada proses yang hijau, ada proses operasi. Nah, di sini blocked ini maksudnya dia barang yang tidak bisa terproduksi ya, gagal produksi. Ada 45,28%. Lumayan besar ya. Ini jadi problemnya. Nah, di sini lihat lagi. Dan di sini saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Yang biru muda ini artinya dia produksi part ini proses ya. Yang biru muda ini maksudnya dia produksi 100%. Dan yang biru tua ini dia kosong, barang kosong, produksinya nggak ada produksi. Dan yang kuning ini dia full, dia nggak bisa produksi, numpuk lah, penumpukan barang. Nah, disinilah masalah yang harus kita selesaikan nanti. Di sini dia di perakitan dan QC terjadi penumpukan. Ini 11, rata-rata dia hampir 12% ya, terjadi penumpukan barang. Nah, kita harus cari jalan keluarnya. Show. Nah, ini hasil datanya. Kalian bisa lihat sendiri yang tadi. Sudah saya save. Nah, dari data di atas menunjukkan sebuah penumpukan barang rata-rata 12% di sebuah statement perakitan dan quality control atau QC, sehingga mengakibatkan 45,28% material tidak dapat diproses sehingga dibutuhkan perbaikan. Nah, ini proses perbaikannya dilakukan proses perbaikan dengan cara menambahkan kapasitas menjadi sebesar 15%, 15 ya, sebesar 15 di proses perakitan dan quality control. Yang tadinya kapasitasnya 5 di perakitan dan QC itu ditambah jadi 15 kapasitasnya. Mungkin bisa ditambah mesinnya atau ditambah QC-nya jadi kapasitasnya bertambah. Sebentar. Show. Nah, kita lakukan simulasi dulu. Kita ganti nih. Kapasitasnya di sini jadi 15 ya tadi. 15. Di QC juga kapasitasnya kita ganti 15. Nah, sekarang langsung kita simulasikan. Kita run. Kita percepat aja. Nah, di sini dia udah nggak ada penumpukan nih. Tadi ada ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Lebih cepat sih.
Oke, ini sudah selesai simulasinya. Kita tekan yes. Nah, kita proses datanya. Kita lihat yang tadi entity statusnya. Nah, di sini tergambar barang bergerak di conveyor itu ada 32,34% dalam perjalanan proses. Dan di sini meningkat ya operasinya, produksinya jadi 67,66%. Nah, tadi kan ada yang biru pink ya. Itu blockade barang atau material tidak bisa diproses. Nah, di sini nggak ada nih. Nggak. Jadi semua barang terproses full ya. Terproses semua. Nah, kita lihat tadi ada penumpukan barang. Nah, di perakitan dan QC sekarang udah nggak ada nih penumpukan barang. 94,79% barang terproduksi ya. Maksudnya bisa diproduksi. Produksinya lebih tinggi lagi. Oke, kita ke PPT lagi. Nah, ini hasil yang tadi yang didapat setelah perbaikan. Nah, hasil data yang didapat setelah perbaikan, setelah dilakukan perbaikan dapat dilihat hasilnya di atas tadi menunjukkan tidak ada lagi penumpukan barang di proses perakitan dan quality control. Dan kedua proses tersebut menjalankan proses operasinya sebanyak rata-rata 95% dari sebelumnya, yang sebelumnya sebelum perbaikan hanya mencapai rata-rata 83% ya. Begitupun semua material terproses sampai selesai tanpa adanya material yang tidak terproses. Nah, di sini perbandingan datanya yang tadi, ini sebelum perbaikan yang sebelah kiri, bisa kalian lihat ya, di perakitan sama QC ini kapasitasnya cuma 5, karena mungkin dia pakai satu mesin doang dan satu QC. Nah, sedangkan di sini setelah perbaikan kita nambah perakitan ya, nambah mesin ya, sama nambah QC, jadi 3 lah. 15 kapasitasnya ini nambah 15. Selesai. Mungkin seperti itu saja ya penjelasan tentang teori antrian. Kalian bisa contoh di rumah untuk pembuatan pro modelnya. Mungkin kalian bisa lihat di YouTube. Di YouTube banyak pasti. Oke, mungkin hanya segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.